Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Diana. Oke, apa kabar semuanya murid-murid kelas 11 IPA dan juga IPS SMA Negeri 77 Jakarta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk absen terlebih dahulu di Moodle dan juga setelah materi ini dibahas, jangan lupa untuk tetap eh, mengerjakan catatan mandiri dan juga mengerjakan kuis secara jujur dan juga mandiri. Sebelum lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita lanjut materi yang akan kita bahas. Pekan lalu kita telah membahas jenis-jenis transformasi, baik itu translasi pergeseran, refleksi pencerminan, rotasi atau perputaran, dan juga dilatasi perkalian, baik itu diperbesar maupun diperkecil. Nah, karena kita sudah telah membahas semua materi dan juga contoh-contoh soalnya, pekan ini kita akan membahas gabungan dari setiap transformasi. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan review materi terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan catatan mudah untuk kalian, yaitu berupa gambaran ya, rumus-rumus dari jenis transformasi translasi maupun refleksi, rotasi, dan juga dilatasi ya. Nah, di sini ada matriks transformasi karena tidak semua bagian jenis transformasi memiliki matriks, tapi mereka pasti memiliki hasil transformasi gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya perbedaan-perbedaan. Oke. Atau hasil transformasi berupa x-aksen y-aksen bisa didapatkan melalui matriks transformasi dikali dengan xy. Ini jangan sampai lupa nih rumusnya. Kalau misalkan kalian mengingat matriks transformasinya, cukup dikali dengan matriks transformasi saja. Gitu ya. Oke, ini jangan sampai lupa, kalian bisa screenshot atau catat terlebih dahulu untuk mempermudah perhitungan jawaban kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas komposisi transformasi. Nah, di sini yang telah saya bahas sebelumnya, yang akan kita pelajari pekan ini gitu ya, gabungan dari berbagai transformasi. Komposisi transformasi adalah transformasi yang diperoleh dari gabungan dua transformasi atau lebih. Nah, bila T1 adalah suatu transformasi dari titik A, X, Y ke titik A aksen, X aksen, Y aksen, dilanjutkan dengan transformasi T2 adalah suatu transformasi dari titik A aksen, X, Y, X aksen, Y aksen ke titik A double aksen, X double aksen, Y double aksen, maka dua transformasi tersebut disebut komposisi transformasi dan ditulis T2 komposisi T1. Nah, ini penulisannya jangan sampai salah ya, karena yang akan kita hitung terlebih dahulu yaitu T1, kemudian baru T2 gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi titik A ditransformasi oleh T1 menghasilkan A aksen. Nah, A aksen ini akan dilanjutkan transformasi T2 menjadi A double aksen. Seperti itu ya. Nah, komposisi transformasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang translasi dan juga selain translasi. Nah, kita lihat yang translasi. Nah, untuk yang translasi, jadi kalau misalkan titik A ditranslasi oleh T1 menghasilkan A aksen, A aksen ditranslasi oleh T2 menghasilkan A double aksen. Nah, karena translasi itu kan pergeseran ya, artinya kalau misalkan kita hitung terlebih dahulu T2 komposisi T1. Nah,
Untuk translasi komposisinya itu dijumlah ya, A2 dan A1, B2 dan B1. Kemudian baru dia dijumlah dengan X, Y atau titik asalnya. Nah, sementara kalau misalkan selain translasi, dia adalah suatu transformasi. Nah, suatu transformasinya ini bisa bermacam-macam, baik itu refleksi, kemudian apa namanya, dilatasi ataupun rotasi gitu ya. Nah, karena tadi kan sudah dikatakan penulisannya terbalik, maka yang T1 di sebelah sini matriksnya A, B, C, D, kemudian T2 matriksnya di sini P, Q, R, S ya, kemudian baru dikali dengan A. Nah, notasi mengikuti jenis transformasi. Kalau misalkan eh, transformasinya dilatasi, penulisannya seperti yang didilatasi, kemudian kalau penulisannya rotasi, rotasi itu kan M ya. Misalkan rotasi terhadap sumbu X. Maaf, maksudnya refleksi terhadap sumbu X. Refleksi itu M, berarti M sumbu X. Nah, maka penulisan di sini itu notasinya berubah menjadi M sumbu X. Dan seterusnya mengikuti jenis transformasinya. Nah, kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama contoh 1. Tentukan titik A 4,1 jika ditranslasi oleh T1 23, kemudian ditranslasi lagi oleh T2 51. Nah, di sini kita bisa lihat ya, titik A ini ditranslasi oleh ini, dilanjutkan oleh ini. Nah, penulisannya seperti ini ya. Titik A ditranslasi oleh T1 menghasilkan A aksen. Kemudian ditranslasi T2 menghasilkan A double aksen. Nah, untuk mencari A double aksen adalah komposisi transformasi dari T1 T2 dijumlah dengan titik asalnya. Berarti A2 ditambah A1, B2 ditambah B1 ditambah XY. Maka kita punya A 4,1, kemudian ditranslasi 23, menghasilkan bayangan A aksen. Kemudian A aksen ini ditranslasi oleh 51 menghasilkan bayangan A double aksen. Maka, nah di sini ya, komposisi transformasinya, nah sesuai rumus yang ini berarti 5 ditambah 2, 1 ditambah 3 menghasilkan, kemudian dijumlah dengan titik asalnya 41. Gitu, jadi 11, 5. Jadi bayangan titik A ini kalau misalkan ditranslasi oleh 23, kemudian ditranslasi lagi oleh 51 menghasilkan bayangan di 5, 11. Seperti itu. Oke, sampai sini. Semoga paham. Nah, kalau misalkan kita satu-satu, berarti 4 ditranslasi 2, berarti kan langsung 4 tambah 2, 6. Kemudian 1 tambah 3, 4. Maka A aksennya itu menjadi 6,4. Nah, kemudian 6,4 ini ditranslasi lagi oleh 51 menjadi 11, 6 itu tambah 5, 4 itu ditambah 1, jadi 11,5. Nah, di sini tidak saya tuliskan ya. Kalau misalkan kalian mau langsung di hasil translasi, kalian bisa tuliskan di sini. Jadi langsung penulisannya menggunakan pemetaan. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini masih sama, tapi bentuknya adalah suatu kurva. Nah, kurvanya ini ya sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 ditranslasi. Nah, dia masih bentuknya translasi oleh T1, 2, 3, dilanjut dengan translasi T2, 1, min 2. Kebayangannya gimana? Nah, di sini bentuknya seperti ini ya. A ditranslasi oleh T1 menghasilkan A aksen. Ditranslasi T2 menghasilkan A double aksen. Maka bayangannya seperti ini. Nah, kita tulis ya. Karena dia nggak ada titik, maka kita langsung tulis A, X, Y. Ditranslasi oleh T23 menghasilkan A aksen. Ditranslasi lagi oleh A1, oleh 1 min 2 menghasilkan A double aksen. Nah, maka kita punya, nah A aksen ini sama aja
A double aksen ini sama aja dengan X double aksen, Y double aksen ya. Maka langsung kita punya 1 ditambah 2 di sini ya. A2 ditambah 1, B2 ditambah B1. 1 ditambah 2, min 2 ditambah 3, kemudian dijumlah dengan XY. Dijumlah dengan titik asal. Maka kita punya X aksen itu 3 plus X dan juga Y aksen 1 plus Y. Kan 3 dikurangi 2, 1 plus Y. Gitu. Maka setelah ini kita akan buat menjadi X sama dengan dan juga Y sama dengan. Nah, setelah kita membuat X sama dengan dan Y sama dengan, X sama dengan ini kan X double aksen min 3. Y sama dengan itu Y double aksen min 1. Nah, dari X sama dengan dan Y sama dengan ini, kita substitusikan ke persamaan kurva di sini. Gitu. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 3. Kemudian Y ini kita ubah menjadi Y double aksen min 1 dan X ini kita substitusi juga menjadi X double aksen min 3. Nah, seperti ini ya. Tuh, sesuai ya. X-nya menjadi X double aksen min 3 kuadrat min 2 dikali X double aksen min 3 plus 3. Kemudian double aksennya hilang, dilakukan perhitungan seperti biasa. Nah, pangkatnya di sini keluar ya, jadi X kuadrat min 6X plus 9 min 2X plus 6, min 2, min 3, jadi plus 6, plus 3. Kemudian kita buat menjadi Y sama dengan, sehingga didapat hasilnya Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 19. Oke, nah dari contoh 1 dan contoh 2 ini merupakan komposisi translasi ya, karena masih bentuk translasi dilanjut dengan translasi gitu. Nah, kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3 ini titik A min 4,3 direfleksi terhadap garis Y sama dengan 1, kemudian dilanjut refleksi terhadap garis X sama dengan 3. Nah, ini bentuknya refleksi ya. Bentuknya refleksi dilanjut dengan refleksi. Maka sebelum kita mengetahui untuk mencari jawabannya, kita harus sudah tahu dulu nih, refleksi Y sama dengan 1 itu bayangannya itu seperti apa, dan juga refleksi terhadap garis X sama dengan 3 itu bayangannya seperti apa. Nah, di sini kita punya A, karena dia bentuknya matriks apa namanya, selain translasi, maka di sini ditranslasi oleh T1 ya. T1 itu anggapannya suatu apa namanya? Apa namanya? Dia itu entah direfleksi, didilatasi atau rotasi. Nah, berarti nanti T1-nya ini berubah menjadi refleksi terhadap garis Y sama dengan 1. Nah, refleksi terhadap garis Y sama dengan 1 itu apa? Kita coba ya. A itu kan min 4,3. Kemudian dia direfleksi, berarti dia bentuknya M, Y sama dengan H. Nanti H-nya akan kita tahu nih karena hanya itu 1. Menghasilkan bayangan A aksen. Kemudian A aksen ini akan direfleksikan lagi karena di sini ditulis kemudian dilanjut refleksi. Dia akan direfleksi terhadap garis X sama dengan 3. Maka penulisannya M, X sama dengan H. Nah, kemudian hasilnya adalah A double aksen. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan A-4,3 direfleksi terhadap Y sama dengan 1 menghasilkan bayangan berapa nih? Nah, ini bayangannya harus diingat ya dari tabel yang pertama kali kita review, tabel untuk mencari bayangan. Nah, di situ kalian bisa lihat lagi kalau misalkan suatu titik direfleksikan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H min Y. Oke. X, 2H min Y. Di sini X-nya itu min 4, 2 dikali H. 2 dikali H-nya itu 1, maka 2 dikali 1 min 3 min Y. Maka menjadi bayangannya min 4, min 1. Nah, min 4, min 1 ini akan menjadi titik asalnya untuk direfleksikan terhadap X sama dengan 3. Nah, di sini direfleksikan terhadap
X sama dengan 3, maka bayangannya itu, nah kalau direfleksikan terhadap X sama dengan 3 atau X sama dengan H itu kan 2H min X, Y kan bayangannya, maka di sini H-nya berubah menjadi 3, dan X-nya itu bukan X yang min 4 lagi, menjadi min 4 yang di sini. Dan Y-nya bukan jadi yang 3 ini, tapi dari Y min 1 yang ini, gitu. Nah, di sini lakukan perhitungan seperti biasa, maka kita dapat bayangan akhirnya yaitu 10, min 1. Oke, kita lanjut ke contoh 4. Nah, contoh 4 ini kurva dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dilanjut dengan dilatasi dengan faktor skala 2, pusatnya 0,0. Maka pengerjaannya gimana? Seperti contoh 3, karena dia bukan translasi, maka kita harus tahu nih bentuk transformasinya apa. Di sini bentuknya itu pencerminan terhadap sumbu X dan juga dilatasi ya. Maka rumusnya seperti ini. Nah, ini rumus awal ya, rumus awal. Nah, ini. Kalau misalkan ini menggunakan pemetaan, ini menggunakan matriks. Karena dari tadi kita caranya itu menggunakan pemetaan. Nah, kita langsung saja nih. Oke, karena yang pertama dicerminkan terhadap sumbu X, maka kita tulisnya M sumbu X. Nah, bayangannya itu A aksen, kemudian dia dilatasi. Faktornya, nah 0, K ya, karena dia dari pusat 0,0 sejauh K. Faktor dilatasinya ini 2. Nah, ingat-ingat lagi nih, rumusnya seperti apa. Maka kita punya hasil akhirnya nih, A double aksen. Nah, sebelum mencapai A double aksen, maka kita harus tahu A aksennya dulu. Nah, A, X, Y ke sumbu X. Rumusnya itu apa? Nah, kalau misalkan suatu titik direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y ya. Nah, ini rumusnya jangan sampai lupa yang di sini. Kemudian dia didilatasi dengan faktor skala 2, maka bayangannya Kx, Ky. Nah, X-nya itu X dari sini ya, dan Y-nya itu Y dari yang sini nih, jangan sampai lupa. Oke, di sini kan karena kita langsung X, min Y, maka X di sini berubah menjadi X, dan Y ini berubah menjadi min Y. Sehingga kita punya titik akhirnya 2X, min 2Y. Nah, kan A aksen ini sama dengan, A double aksen ini sama dengan X double aksen, Y double aksen, sehingga dia itu penulisannya seperti ini nih, menjadi 2X min 2Y. Nah, karena dia bentuknya bukan titik ya, melainkan kurva, maka kita harus bentuk menjadi X sama dengan dulu nih. Kalau X double aksen sama dengan 2X, maka X-nya sama dengan setengah X double aksen ya, dan juga Y-nya min setengah Y double aksen. Sehingga dari X sama dengan dan Y sama dengan, kita substitusi ke kurva di sini. Maka kita punya, nah, Y-nya berubah menjadi min setengah Y double aksen, dan X-nya berubah menjadi setengah X double aksen. Kemudian double aksennya hilang, kita lakukan perhitungan biasa. Nah, kita lakukan perhitungan ya, setengah X kuadrat menjadi seperempat X kuadrat, dan seterusnya. Nah, hasil ini dikalikan dengan 4, maka menjadi seperti ini. Kemudian menjadi persamaan X kuadrat plus 6X plus 2Y min 16 sama dengan 0. Oke, sampai sini contohnya sudah 4. Bayangkan bagaimana cara mengerjakannya. Coba kalian explore lagi sendiri. Bagaimana kalau misalkan dilatasi dilanjutkan dengan refleksi, misalkan dibalik, gimana caranya gitu. Kalian bisa kerjakan, coba-coba cari soal sendiri gitu ya. Nah, cukup sekian materi hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Jangan lupa pekan depan ulangan harian transformasi geometri. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengisi dan membuat catatan mandiri serta mengerjakan kuisnya secara mandiri dan juga jujur. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.